Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam renungan pada hari ini, bahwa di mana renungan kita hari ini tentunya adalah tentang firman Tuhan, yaitu dalam Yesaya 40:29 sampai 31. Di dalam Yesaya 40:29-31 firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja Bali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara kami beriman, percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan selalu memperhatikan dan Tuhan selalu melihat mereka yang selalu percaya kepadanya. Mereka yang selalu mengasihi Dia. Mereka yang selalu memandang kepada kemuliaan Tuhan. Mereka yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Di sini Tuhan memberikan harapan kepada mereka yang selalu bersandar kepada kasih Tuhan, bahwa Dia akan memberikan kekuatan bagi mereka yang lelah. Mereka yang lelah berjuang untuk baik dalam pelayanan mereka, dalam melayani Tuhan, dalam mewartakan firman Tuhan, dalam pelayanan sekecil apapun dan sebesar apapun. Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan dan mereka tidak akan pernah kelelahan. Tuhan akan memberikan semangat jiwa yang berjuang ya, dalam mewartakan firman Tuhan, dalam mereka yang mengalahkan kejahatan, membela kebenaran. Mereka yang mewartakan firman Tuhan di mana-mana, menyebarkan firman Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan akan memberikan semangat jiwa yang membara dalam hati mereka, saudara. Tetapi orang-orang yang tidak mengenalkan Tuhan, mereka selalu sibuk dengan dunia ini. Mereka selalu mencari untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka yang selalu mengorbankan diri untuk dunia ini, untuk kepenuhan hidup mereka. Dan mereka mengabaikan kasih Tuhan. Mereka mengabaikan firman Tuhan. Taruna-taruna, anak muda-muda, ya, mereka akan lelah, lesu, ya, dan mereka akan tersandung. Mereka selalu terjerumus dalam hal-hal dunia. Tentu itu akan mendatangkan kehancuran dalam kehidupan mereka, dan hilanglah dan tiada harapan lagi dalam kehidupan mereka. Tapi saudara-saudara, orang-orang yang menantikan Tuhan, orang-orang yang menunggu janji Tuhan, mereka selalu berdiri dan bertahan, berjuang untuk melawan kejahatan, membela kebenaran dengan penuh semangat, menyatakan kebenaran itu dalam tindakan perbuatan mereka. Maka mereka akan diberikan kekuatan. Mereka akan disempurnakan. Ya. Mereka seumpama Raja Bali, saudara. Mereka akan terbang dengan kekuatan sayap. Mereka yang mengasihi Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan, mereka akan diberikan kemenangan jauh dari dunia ini, saudara. Kemenangan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Ya. Jiwa mereka dipenuhi dengan firman Tuhan. Hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Hati mereka dipenuhi dengan syukur. Dipenuhi dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Jiwa mereka terbang tinggi, saudara, memuliakan Tuhan. Jiwa mereka memuliakan Tuhan. Sekalipun daging mereka disalibkan oleh dunia ini. Sekalipun daging mereka lemah, tapi jiwa mereka akan terbang tinggi. Jauh memuliakan Tuhan. Seperti kalau saudara melihat pada saat dua-dua pembebasan, dua-dua pemulihan,
ketika orang-orang yang percaya diurapi oleh Roh Kudus, dulu jiwa mereka bergetar, hati mereka memuji dan memuliakan Tuhan, bibir dan lidah mereka memuliakan, memandang kepada Tuhan. Saudara, itulah sukacita yang terbesar. Itu adalah kekuatan Allah yang sesungguhnya terjadi kepada setiap orang yang percaya kepada. Itu adalah suatu karunia yang besar. Roh Kudus turun atas diri mereka yang percaya. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan dipenuhi Roh Kudus. Seperti yang terjadi di dalam rasul-rasul. Ketika mereka berkumpul di satu tempat, mereka menerima Roh Kudus. Dan mereka pun berkata dengan bahasa-bahasa lain. Seperti yang dipakai oleh orang-orang yang melihat kejadian ini di negeri mereka masing-masing. Ini adalah kekuatan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dengan penuh hikmat. Ini adalah Roh Kudus yang bekerja. Saudara-saudaraku yang beriman, percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang menantikan Kristus, orang-orang yang menantikan kekuatan Allah, mereka akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Mereka akan diberi kemenangan. Mereka akan terbang tinggi jauh untuk memuliakan Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat kembali. Khususnya kita yang memiliki iman dasar. Dan iman kita adalah Yesus Kristus. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9, firman Tuhan berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini adalah sebuah peringatan bagi kita kepada orang-orang yang selalu melakukan sesuatu dalam kehidupan dunia ini, sisa-sisa hidup di dunia ini, yang dimana mereka sibuk untuk mengumpulkan harta dunia ini, tetapi lupa kepada Sang Pencipta, kepada Dia yang adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu untuk manusia. Saudara-saudara, dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 ini adalah sebuah peringatan bagi mereka. Mereka yang ingin kaya akan terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat-jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bahwa harta dunia ini, saudara, ketika kita memiliki semua harta dunia ini, ketika kita sibuk bekerja hanya untuk hidup kita, supaya kita bahagia, supaya kita sukses, supaya kita dipandang orang, supaya kita dipuji orang karena kita berhasil, karena kita memiliki semuanya, karena kita memiliki segala, yaitu harta dunia ini. Tetapi ingat saudara, justru ketika kita memiliki semua yang ada di dunia ini, jangankan semua, 50%, setengah kita miliki dari dunia ini, maka disitulah kesempatan-kesempatan roh dunia ini akan menjerat kita, akan mengendalikan hati dan pikiran kita, sehingga kita terjerumus dalam hal-hal yang mencelakakan, yang menjerumuskan kita kepada keruntuhan kebinasaan, kepada berbagai nafsu yang hampa. Itu seringkali terjadi, saudara, ketika kita melihat dengan tadi, ketika kita menyelidiki setiap peristiwa-peristiwa yang kita lihat, peristiwa-peristiwa yang kita dengar, berita-berita yang kita dengar, ketika saudara menyelidiki dengan baik, saudara menggalinya dengan baik dan mencermatinya dengan baik, seringkali ketika kita dipenuhi dengan harta dunia, maka kita kehilangan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan rakus
Dan seringkali kita pergunakan harta kita untuk melakukan apa? Tentu kita akan menindas dan menggunakan harta kita untuk menghancurkan dan melakukan hal-hal yang salah hanya untuk demi kepentingan diri kita sendiri, untuk kepuasan hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita dipenuhi dengan harta dunia, maka segala pikiran jahat timbul di dalam hati dan pikiran kita. Segala hal-hal yang jahat akan selalu timbul, karena ketika kita memiliki semua harta dunia ini, maka dengan sangat mudah kita melakukan sesuatu. Tetapi ingat saudara, ketika kita bersama Tuhan, kita mudah untuk melakukan atau membela kebenaran, tetapi sangat sulit untuk kita melakukan kejahatan. Kenapa saudara? Karena di dalam hati kita ada rasa takut akan Allah. Itulah iman kita. Takut kepada Dia yang mengasihi kita. Takut kepada Dia yang menciptakan kita, saudara. Tetapi mereka yang dipenuhi dengan harta dunia, tentu hati mereka, pikiran mereka akan selalu dipenuhi dengan hal-hal dunia. Sehingga besarlah celah-celah, sehingga dengan mudah roh dunia ini, kuasa dunia ini mengendalikan hidup mereka, menjerat mereka untuk melakukan hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Bahkan mereka merasa bangga, mereka merasa senang dengan apa yang mereka lakukan. Mereka begitu bersuka cita karena mereka dihibur oleh apa yang mereka lakukan. Tapi ketika kita cermati dengan baik, ketika kita selidiki dengan baik, bahwa hidup bersama Tuhan bukanlah kebahagiaan, bukanlah kesenangan. Hidup bersama Tuhan Yesus harus menderita. Saudara, kita menderita di dunia ini, tetapi bukan di akhirat. Kita menderita di dunia, tetapi kita berbahagia di dalam kerajaan surga. Dan itu pun Tuhan sudah memberikan firman kepada kita. Dan Ia sudah menjanjikan itu di dalam ayat-ayat Alkitab. Saudara-saudara yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, maka mengingat dalam ayat 1 Timotius ayat 6, pasal 6 ayat 9 ini mengingatkan kita semua percaya, agar tidak sia-sialah perjuangan kita membela kebenaran, agar tidak sia-sialah kepercayaan, keyakinan iman kita kepada Tuhan. Maka jauhilah hal-hal yang menjerat kita, menjerumuskan kita kepada dunia, tetapi kita selalu berpegang pada firman Tuhan. Kita percaya selalu kepada firman Tuhan, karena firman itulah yang akan menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku yang beriman kepada Yesus Kristus, untuk itu dalam renungan pada hari ini, semoga Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara, menuntun, membimbing saudara kepada jalan kebenaran, untuk menjauhkan saudara-saudara dari segala hal yang menjerumuskan saudara kepada dosa, kepada maut. Tapi biarlah kiranya Roh Kudus mengubah hidup saudara, menerangi pikiran hati saudara, untuk terus membimbing saudara, menuntun saudara agar tetap berjalan dalam kebenaran. Saudara-saudara terkasih, terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.